Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya, dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini. Mari sahabat, bersama-sama kita dengan penuh syukur menyambut sabda Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu selalu menolong dan membimbing kami, supaya kami selalu dekat pada Tuhan dan ada di jalan yang benar. Kami memohon berkat-Mu, kami memohon kasih karunia-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, bersabdalah. Amin. Inilah Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya, "Alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera-Mu. Namun sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang waktunya ketika musuh-Mu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk yang ada padamu, dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat ketika Allah datang untuk melawat engkau." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dengan rendah hati merenungkan sabdanya dan memeliharanya. Haleluya. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak. Sebagai orang yang beriman, kita seringkali diingatkan bahwa kita diajak untuk bersukacita karena ada kasih Tuhan yang sangat besar. Karena Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat kita. Namun di dalam bacaan kita hari ini, kita juga diajak untuk waspada. Apakah kita sebagai umat-Nya yang telah memiliki damai sejahtera ilahi akan tetap dan terus membawa kabar baik kepada setiap orang yang membutuhkannya? Nah, bacaan leksionaris untuk hari ini, sahabat, dari Injil Lukas di atas tadi adalah sebuah peringatan bagi kita agar kita tetap dan terus tak dikalahkan oleh berbagai tantangan dan gemerlap dunia untuk melihat sekitar kita, terutama yang kelihatan, agar kita membawa kabar baik bagi mereka. Jika tidak, engkau membuat Tuhan Yesus, Tuhan yang kita katakan sebagai juru selamat kita, malah menangis. Hal ini dikarenakan ketika kita abai menjalankan perintah-Nya untuk memberitakan kabar baik, damai sejahtera pada dunia, maka sahabat, itu berarti kita sedang menjauhi Dia. Itulah yang menyebabkan Tuhan menangis ketika para kekasih-Nya menjauhi Dia, bahkan menentang kehendak-Nya. Sahabat Kristus, kita bagai Yerusalem yang adalah kota damai sejahtera, di mana di sanalah berkat-berkat Allah dicurahkan, tanda kasih dan pilihan Tuhan Allah pada umat-Nya. Namun sahabat, kita juga dapat menjadi bagai Yerusalem
yang membiarkan sesamanya berduka, bergumul dan bergelut sendirian dan tak peduli pada mereka. Bahkan lebih jauh, sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, Yerusalem melakukan banyak pelanggaran dan kejahatan pada waktu itu. Sungguh sahabat, jika kita seperti Yerusalem yang demikian itu, kita juga sedang melupakan dan melawan Tuhan Allah yang sesungguhnya telah memelukmu dan mendekapmu dalam dekapan kasih-Nya. Ia lakukan itu bukan ketika engkau sudah sempurna, bahkan Ia lakukan itu ketika kita masih seteru. Tuhan Yesus menangisi kedegilan hati manusia yang demikian. Namun apakah manusia sendiri menyadari kasih-Nya yang besar? Apakah manusia kita ini sungguh mengerti kebesaran kasih Allah yang begitu besarnya? Kita sungguh mengerti kebesaran kasih Allah yang demikian besar inikah sahabat? Seringkali kita malah hanya memikirkan kenyamanan kita sendiri dan tak peduli pada sesama, bahkan melanggar atau melawan kehendak-Nya. Nah sahabat, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar tak terjadilah hal demikian pada kita seperti bacaan kita. Kita memang tidak sempurna, tapi kita akan menemukan terus kemauan, kekuatan di tengah-tengah kelemahan dan kekurangan kita. Sebagai umat yang juga mau dikasihinya terus, kita mau memilih untuk hidup di dalam pertobatan dan lalu berusaha membawa dan memberi kabar sukacita kepada dunia di sekitar kita, karena kita sendiri sudah menerimanya. Marilah kita bawa kekuatan, ketenangan, keamanan, kesehatan, keadilan, kelepasan, pengetahuan, dan segala bentuk sukacita lainnya, yang adalah bentuk dari damai sejahtera di sekitar kita. Sahabat, jadi PR kita kini adalah marilah kita melihat sekeliling kita, lalu lihatlah berbagai macam bentuk duka dan belenggu yang ada. Lalu sahabat yang kedua, marilah lihatlah diri kita. Apakah yang ada pada diri kita yang membuat kita bisa menolong agar mereka mampu atau terbebas dari duka dan belenggu mereka yang ada di sekitar kita? Sahabat, lepaskanlah keraguan. Saya kan masih muda, seperti kata Yeremia, ya sahabat. Artinya kita merendahkan kemampuan kita yang sesungguhnya adalah pada saat itu sama juga kita sedang merendahkan anugerah Tuhan Allah kita. Karena apa? Karena semua kita berharga di matanya. Maka apa yang dapat engkau berikan itu, yang kau pikir hanya kecil saja, di tangan Tuhan Allah dapat menjadi sebuah pembebasan, kelepasan, dan sukacita. Bahkan itu semua bisa menjadi besar bagi mereka yang kepadanya menerima berkat Allah, sahabat, melalui tangan kasih yang kita punya ketika kita sedang taat kepada Allah kita. Ketika kita membawa berita damai sejahtera itu. Kiranya hati Tuhan Allah berbahagia karena sikap dan tindakan kita. Mari sahabat, kita bersukacita melakukannya. Kita juga akan bersukacita memperkenalkan, membawa kasih Allah itu. Karena kita melihat segala kebaikan, kemurahan dan campur tangan kasih Allah dan pemeliharaannya yang sudah kita terima. Sahabat, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, biarlah
Firman Tuhan ini menyegarkan kami kembali bahwa sesungguhnya sudah ada kasih Tuhan Allah yang besar bagi kami, yang memberi kepada kami semua kesempatan untuk terus menunjukkan rahmat dan kasih Allah kepada dunia. Sekarang tolong bimbing sertai dan sempurnakanlah setiap bentuk damai sejahtera yang kami mau kabarkan pada dunia di sekitar kami. Terima kasih ya Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat, sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati.